salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pada PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Esterlina Yosina Marlesi, peserta ujian kinerja BES 3 tahun 2025 dengan nomor peserta 60 40 43 27 17 1001, nomor induk mahasiswa 15 20 25 01 04 08 45. Program studi Pendidikan Agama Kristen LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Saya akan melaksanakan praktek ujian mengajar pada SMP TK Negeri Wasyor, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, di kelas 7 dengan materi Kitab Rut, mata pelajaran pengetahuan Alkitab pada tanggal 9 Oktober 2025. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Berdiri. Siap bersalam kepada Ibu Guru. Selamat Ibu Guru. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Kita akan mulai belajar. Begitu anak-anak silakan duduk kembali. Mari kita berdoa sebelum kita dalam pembelajaran selanjutnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anakmu, pagi ini kami akan belajar dengan materi Kitab Rut. Tuhan memberkati kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak sekalian, Ibu akan ambil absen dulu untuk memastikan anak-anak semua hadir dalam pembelajaran kita di saat ini atau tidak, ya. Arius, Alus-alus. Cucun, Kejadian. Denis, Esther. Ferry, Pengkhotbah, Jenny, Markus. Corina, Raja-raja. Helena, Yunus. Martina, Bilangan. Naomi, Ezra. Ida, Yohanes. Kasih, Samuel. Ikhwan, Daniel. Juliana, Yang Agung. Joshua, Ulangi. Rama. Matius. Iya, terima kasih sudah merespon untuk absennya. Masih semangat? Kita tetap semangat ya. Oke. Tetap kita akan masuk dalam pembelajaran ini. Kita Rut dengan tujuan agar anak-anak dapat memahami bagaimana kehidupan Rut dan keluarganya mulai dari ketika mereka ada di Moab sampai kepada mereka ada di Betlehem. Lalu bagaimana kita sebagai remaja Kristen meneladani teladan dari kehidupan Rut. Ya, itu ada dua hal yang kita akan lihat sama-sama dalam pembelajaran ini dan kita pahami. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang Kitab Rut. Ibu tidak menjelaskan, tapi Ibu akan menampilkan di film ini lewat slide. Karena itu anak-anak mohon perhatiannya di dalam pembelajaran ini. Simak baik-baik filmnya dan pahami baik film ini mengisahkan tentang apa dan maknanya apa bagi kita remaja Kristen untuk dilakukan dalam hidup. Kita akan mulai dengan film ini. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut.
Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelek. Boas mendekati Rut. "Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimelek, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Baik, demikian materi Kelaparan melanda Israel. Elimelek dari kita yang sudah kita lihat ya tampilan filmnya. Lewat tampilan film ini Ibu pastikan kita sudah bisa pahami cerita tentang Rut. Tapi kita akan mendiskusikan di kelompok ya, dan kalian sudah duduk di kelompok. Sudah pembagian kelompok ini sudah dari kemarin kita sudah atur. Karena itu tetap di kelompok masing-masing
Ibu akan bagikan kertas dan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh anak-anak di kelompok ya, dibahas di kelompoknya. Ketika di kelompok dengan melihat Alkitab, karena ini berhubungan dengan kitab Rut ya. Kertas untuk mencatat pertanyaan dan soal yang akan dibahas di kelompok dan dijawab. Setelah itu anak-anak nanti akan presentasikan ya. Lalu karena pertanyaan beda-beda di tiap kelompok, maka tidak ditanggapi tapi saling melengkapi di dalam kelompok ya. Baik, kelompok 1 mendengarkan pertanyaannya, kelompok yang lain juga bersiap-siap. Kelompok 1, nomor 1 pertanyaannya tulis, siapakah Bapak Elimelek? Siapakah Bapak Elimelek? Kelompok 1, soal 2. Siapakah istri dari Bapak Elimelek? Siapakah istri dari Bapak Elimelek? Ya, yang lain boleh cari jawabannya di kitab. Yang lain menulis soal. Nomor 3, siapakah anak-anak dari Bapak Elimelek? Nomor 4, apa arti kelaparan? Apa arti kelaparan itu untuk kelompok 1 ya? Kelompok 2, soalnya, mengapa Naomi pulang ke Bethlehem, kota asalnya? Mengapa Naomi pulang ke Bethlehem, kota asalnya? Kedua, mengapa Orpa pulang ke Moab atau tinggal di Moab? Mengapa Orpa tinggal tetap di Moab? Yang ketiga, mengapa Ruth mengikuti Naomi ke Bethlehem? Mengapa Ruth mengikuti Naomi ke Bethlehem? Yang keempat, kelompok 2, mengapa Boas mengambil Ruth menjadi istrinya? Mengapa Boas mengambil Ruth menjadi istrinya? Ya. Kelompok 3, pertanyaannya, bagaimana kehidupan keluarga Elimelek di Moab? Bagaimana kehidupan keluarga Elimelek di Moab? Soal yang kedua, bagaimana kehidupan Ruth dan Naomi di Bethlehem? Bagaimana kehidupan Ruth dan Naomi di Bethlehem? Ya, kelompok 4 tulis soalnya. Jelaskan sikap teladan dari Ruth. Jelaskan sikap teladan dari Ruth. Dan nomor 2, tuliskan sikap teladan dari Ruth yang dapat diterapkan dalam kehidupan remaja Kristen. Tuliskan sikap teladan Ruth yang dapat diterapkan dalam kehidupan remaja Kristen. Baik, dikerjakan dalam waktu 5 menit. Silakan, kelompok tadi sudah catat, yang lain catat soal, yang lain sudah cari jawaban di Alkitab ya, di kitab Rut. Jawabannya ada di kitab Rut. Ya, diskusi sebentar, tulis jawabannya di kertas putih yang Ibu bagi, dan setelah itu presentasikan di depan mewakili kelompok 1 orang. Silakan, berjawab.
di slide atau juga di rumah sudah membacanya kan, kamu sudah kasih tugas minggu lalu. Oke, baca. 1 menit lagi, siap-siap untuk presentasi. Oke, kelompok kita ya, dan bisa untuk menjawab yang kita presentasikan di depan kelas ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Ya. Ya baik, terima kasih sudah memberikan kepada kami kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 akan membaca hasil diskusi kami. Soal nomor 1, siapa Bapak Elimelek? Jawaban, Bapak Elimelek seorang dari Efrata tinggal di Bethlehem di Yehuda. Soal nomor 2, siapa istri dari Bapak Elimelek? Bapak Elimelek istrinya bernama Naomi. Soal nomor 3, siapakah anak-anak dari Bapak Elimelek? Jawaban, anak-anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Soal nomor 4, apa arti kelaparan? Jawaban, kurangnya makanan dan minuman. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Kelompok 1 sudah mencoba menjawab, dan ada kelompok yang mau menambahkan atau melengkapi, silakan. Ya, silakan kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 akan melengkapi jawaban nomor dari kelompok 1, yaitu arti dari kelaparan. Kelaparan adalah krisis atau musibah besar yang melanda kota atau negara, di mana penduduknya tidak mendapat cukup makanan yang menyebabkan kurang gizi yang parah dan kematian massal. Ya, jadi kelompok 4 melengkapi tentang makna kelaparan itu dari kelompok 1 yang menjawab dari kelompok 4 lengkap. Ya, terima kasih. Ada lagi kelompok lain? Tidak ada, kita terima. Kita bisa. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan membacakan hasil kerjasama kami. Soal nomor 1, mengapa Naomi pulang ke Bethlehem, kota asalnya? Jawaban, karena Naomi telah mendengar kabar bahwa Allah telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Soal nomor 2, mengapa Orpa pulang ke Moab? Jawaban, karena Orpa ingin pulang kembali ke kota asalnya. Karena Orpa merasa tidak ada hubungan keluarga dengan Naomi, suaminya sudah meninggal. Soal nomor 3, mengapa Ruth mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem? Jawaban, karena Ruth rasa telah menyatu dengan kehidupan keluarga suaminya dan telah menerima Allah dan yang disembah Naomi. Karena Ruth bertekad untuk menjadi bagian keluarga Naomi setelah hidup bersama selama 10 tahun dengan Naomi. Soal nomor 4, mengapa Boaz mengambil Ruth menjadi istrinya? Jawaban, karena menurut tradisi jika ada menantu dalam keluarga harus ditebus sebagai ganti oleh saudara atau keluarga suaminya atau istrinya. Karena itu Ruth juga ditebus oleh kerabat suaminya Boaz.
Karena Boas adalah keluarga atau kerabat Naomi, maka Boas menebus Rut setelah Boas sepakat dengan saudara yang lain. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau melengkapi dari kelompok yang lain? Ya, kelompok 3 silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan melengkapi soal nomor 1 dari kelompok 2. Karena Allah telah menghapus kelaparan di Betlehem Yehuda. Ya, kelompok 3 ya. Ya. Untuk soal nomor 1 ya. 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 Baik. Itu saja. Iya. Ya, untuk kelompok 2 Ibu juga tambahkan bahwa di nomor 1 itu kenapa Naomi harus pulang. Naomi juga telah menjadi dan di sana tidak ada keluarga di Moab. Naomi merasa asing di sana sehingga dia sudah pulang. Selain dia sudah mendengar kabar Allah telah memberi makan, menyediakan makan bagi umat Israel ya. Lalu ya juga Ibu tambahkan untuk kelompok 2 di soal nomor 3, yaitu Ruth juga telah banyak belajar hidup baik. Dia sudah bertobat, dia merasa bahwa kehidupan Naomi yang mengikuti hukum Taurat, perintah Tuhan itu lebih baik daripada apa yang dia terima di dalam bangsanya di Moab. Dia bertobat, dia percaya Tuhan ya, hidupnya sudah berubah, dia sudah mengalami pembaruan hidup ketika hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga suaminya ya. Baik, itu saja kita terima. Kelompok 2 punya jawaban? Setuju? Setuju. Terima kasih. Kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 3 akan memprestasikan hasil kerjasama kami. Soal bagaimana kehidupan Elimelek di Moab. Jawaban: akibat musim kelaparan di Israel, maka teknologi Elimelek mengungsi ke Moab supaya bisa hidup lebih baik dan tidak kelaparan. Di Moab mereka hidup dengan baik dengan masyarakat. Di Moab mereka berusaha untuk bisa bertahan hidup. Soal nomor 2, bagaimana kehidupan Ruth dan Naomi di Bethlehem. Ruth bekerja keras mengumpulkan jelajahi gandum setiap hari untuk hidup. Ruth ditebus oleh Boas dan menikah dengan Boas. Ruth dan Naomi hidup bahagia bersama Boas. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya kelompok. Kita beri tepuk tangan. Baik, ada kelompok yang mau melengkapi dari kelompok 3 silakan. Kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan melengkapi jawaban dari kelompok 3. Kami akan melengkapi soal nomor 1. Ya. Kelompok 3. Di Moab, anak-anak Elimelek mengambil perempuan Moab menjadi istri mereka. Ya, tadi belum disampaikan ya, belum dijawab ya. Terima kasih. Kelompok 2 terima kasih sudah melengkapi. Ada lagi? Oke, setuju ya? Terima kasih kelompok 3. Nomor 4 presentasikan hasilnya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kelompok 4. Soal yang pertama, jelaskan sikap keberadaan dari Ruth. Baik, teladan Ruth adalah kepercayaan dan iman kepada Allah, kesetiaan kepada Naomi, rasa terima kasih dan kerendahan hati, keteguhan mengalami kesulitan. Soal yang kedua, sikap keteladanan Ruth dan dapat ditiru atau diterapkan dalam hidup remaja Kristen. 1. Memiliki iman dan kepercayaan kepada Allah, tidak meragukan kuasa Allah dalam hidup, setia kepada orang tua dengan cara taat dan dengar-dengaran, rela berkorban demi kebahagiaan orang tua, ketekunan dan kerja keras dalam hal rajin dan belajar sehingga setiap tugas dikerjakan. Demikian juga tugas yang diberikan orang tua. Rasa terima kasih kepada guru dan orang tua dengan menghargai dan menghormati guru dan orang tua. Jaga
baik, mungkin sampai di sini hasil diskusi kami. Waktu dikembalikan. Terima kasih kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan. Kelompok yang mau melengkapi, kelompok 1 silakan. Mungkin dari kami kelompok 1 kami akan menambahkan tambahan dari jawaban nomor 1 dan nomor 2. Jawaban nomor 1 adalah ketakutan dan kekhawatiran. Untuk jawaban nomor 2 tambahan atau keteguhan menghadapi kesulitan berusaha menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang sulit sampai tuntas atau selesai. Baik, terima kasih. Kelompok 1 silakan duduk. Kita setuju? Setuju. Dengan pekerjaan kelompok 4? Ya? 5 ya? 5. Demikian hasil kelompok yang sudah disampaikan oleh anak-anak. Terima kasih untuk anak-anak sudah boleh bersama-sama mendiskusikan ya pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan dan sudah mencoba menjawabnya luar biasa. Terima kasih kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Tetap semangat dan tetap terus belajar tentang firman Tuhan. Ya. Mari kita mengambil kesimpulan dulu dari hasil belajar kita di saat ini. Kira-kira anak-anak kesimpulan apa yang bisa kita sampaikan atau dapat kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini dari awal sampai akhir tentang kitab Rut. Anak-anak silakan, kelompok 2 dulu silakan. Kesimpulannya bagaimana? Baik, kami dari kelompok 2 akan memberikan kesimpulan. Rut telah menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan yang luar biasa kepada Naomi. Meskipun Naomi telah kehilangan suami dan anak-anaknya. Sekian kesimpulan kami waktu kami kembalikan. Terima kasih. Silakan juga kelompok 2 boleh memberi kesimpulan bagaimana Rut dengan kesetiaan dan berkorban untuk keluarganya yang menjadi berkat untuk keluarganya. Baik, ada lagi kelompok 3, silakan. Terima kasih kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan kesimpulan kami. Kepercayaan kepada Tuhan. Rut dan Naomi sama-sama menunjukkan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan meskipun mereka menghadapi kesulitan dan kehilangan. Baik, terima kasih kelompok 3 menyampaikan kesimpulannya. Ya, kelompok 1, kelompok 1. Baik, mungkin dari kesimpulan kami dari kelompok 1 adalah kita harus belajar dari Rut bahwa ia kehilangan suaminya, tapi dia tidak menyerah dan dia berjuang untuk menafkahi mertuanya. Dan kita juga belajar dari Naomi bahwa ia telah kehilangan 2 anaknya dan suaminya, tetapi ia tetap berjuang kepada Tuhan. Iya, terima kasih kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulan tentang Rut yang tidak mudah menyerah, tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, silakan kelompok 4 ada menyampaikan kesimpulan. Baik, kesimpulan dari kami kelompok 4 tentang kitab Rut adalah kita sebagai remaja Kristen harus bertekun dan kerja keras. Rasa terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kita juga harus setia kepada Tuhan seperti Rut setia kepada mertuanya. Mau. Baik, terima kasih waktu kami. Terima kasih. Mari anak-anak kita sudah bisa memahami pelajaran ini dan mengambil kesimpulan yang luar biasa. Yang ibu mau tambahkan apa lagi? Semua sudah disampaikan oleh anak-anak dalam kesimpulan. Kisah Rut ini menyimpulkan tentang kehidupan yang penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kasih dan pengorbanan, baik untuk keluarga, tapi juga bisa untuk sekolah dan mana kita ada. Dan kita percaya bahwa kehidupan ini ada dalam campur tangan Tuhan, di mana Tuhan turut bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya, tapi juga orang-orang asing seperti Rut dari bangsa Moab, bangsa asing. Tuhan berperkara dalam kehidupannya untuk menggenapi janji dan rencana Allah, yaitu janji keselamatan
bagi bangsa Israel, tapi juga bagi kita semua. Karena itu hal yang luar biasa dari kitab Rut ini, bahwa lewat keturunan Rut dan Boaz yang melahirkan anaknya nama Obed, itu maka ada lahir Isai, Raja Daud, dan terus sampai kelahiran Yesus Kristus. Ya, jadi Tuhan pakai Rut, perempuan asing, untuk rencana keselamatan Allah yang akan terjadi di waktu yang akan datang setelah peristiwa ini. Terima kasih, kita semua sudah mulai terlibat dalam pembelajaran ini. Terima kasih untuk semua semangat, keterlibatan dan ya, kebersamaan kita dalam belajar ini, dalam kelompok. Terima kasih kalian anak hebat. Tuhan berkati kalian selalu tetap belajar, tetap percaya dan tetap semangat dalam belajar dan dimanapun kalian berada. Nah, anak-anak, kita akhiri pelajaran kita di saat ini, dan tugas kita ke depan yaitu kalian akan buat ya di dalam kertas manila seperti yang ada itu, tulis nanti jawaban-jawaban yang tadi kalian sudah jawabkan dari kelompok-kelompok ya. Ini sudah ada kertas manila, ditulis nanti dan dikumpulkan minggu depan. Lalu minggu depan kita akan belajar setelah kitab Rut, berarti kita akan masuk dalam kitab 1 Samuel ya. 1 Samuel. Oleh sebab itu pulang dan baca kitab 1 Samuel, itu tugas untuk minggu depan, supaya ketika kita masuk kelas lagi kita sudah kuasai tentang kitab Samuel. Ya, baik, kita akan akhiri belajar kita di saat ini. Karena itu anak-anak, mari berdiri. Kita semangat dulu, tepuk semangat. Ya, kita berdoa mengakhiri semua pelajaran kita di sana. Kita sama-sama berdoa, ucapkan doa Bapa kami ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena olehnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan jumpa di minggu depan dengan tetap sehat, kuat, diberkati Tuhan. Berdiri. Siap berjalan kepada Ibu Guru. Terima